Harga bahan kebutuhan pokok di pasaran masih tinggi termasuk harga minyak goreng. Bahkan untuk harga sayuran seperti cabai merah, bawang merah hingga telur ayam mengalami kenaikan. Padahal 1 bulan setelah Hari Raya Idul Fitri, biasanya harga bahan kebutuhan pokok dan harga pangan mulai stabil. Ya, sempat turun tapi sekarang naik lagi. Malah lebih mahal sekarang daripada lebaran kemarin. Kemarin sempat jual 40, sekarang 50 lagi. Enggak tahu juga, kadang kosong juga sih. Tuh, yang paling susah itu yang ayam kecil buat pecel lele. Naiknya banyak banget. Semuanya naik ini mah. Dari semuanya pokoknya naik semua. Cabai, bawang, sayuran. Naiknya mah hampir 40-50%. Menurut ekonom Indef, Agus Herta Sumarto, harga barang mengalami kenaikan pasca lebaran karena 2 hal. Pertama, pandemi COVID-19 yang mulai terkendali membuat permintaan barang naik. Namun, pasokan di pasaran masih kurang karena industri belum mampu memenuhi permintaan di pasar. Faktor kedua karena fenomena kenaikan harga pangan global dan energi yang mengakibatkan efek domino ke dalam negeri. Namun kenaikan harga ini harus diwaspadai. Kenaikan harga dan inflasi yang terjadi tadi ini bisa dampaknya lebih besar lagi dan menimbulkan efek yang jauh lebih buruk. Dan ini harus sangat diwaspadai. Kenapa? Inflasi yang terjadi saat ini terjadi dalam kondisi pertumbuhan ekonomi belum pulih secara optimal. Jadi ekonomi belum benar-benar pulih dan dalam waktu yang bersamaan harga-harga menaik signifikan. Nah, berarti terjadi penurunan daya beli dan juga terjadi penurunan pendapatan masyarakat, dan di dalam waktu bersamaan juga bisa efeknya menimbulkan angka pengangguran baru. Dan kondisi ini biasanya kita sebut dengan istilah stagflasi. Kondisi stagflasi ini kondisi yang sangat ditakuti dan harus dijauhi. Harga pangan global yang sudah naik 30% lebih per Maret lalu sudah berdampak ke dalam negeri. Saat ini harga sayuran dan telur yang diproduksi di dalam negeri juga ikut naik. Lalu sampai kapan harga pangan naik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, saya Caca Nisa menemani Anda di Indonesia Business Forum kali ini. Apa yang Anda saksikan tadi itu merupakan problematika yang akan saya bahas di malam hari ini. Keluhan masyarakat pedagang mengenai kenaikan harga pangan yang ternyata terjadi tidak hanya selama bulan puasa, sesudah lebaran hingga saat ini. Harga cabai kalau untuk cabai rawit berapa? Rp65.000 per kilogram atau mungkin cabai merah mencapai Rp50.000 per kilogram. Sementara telur, telur ini menjadi sumber protein utama untuk masyarakat juga. Ini juga naik signifikan hingga mencapai Rp30.000 per kilogram. Ini harga bervariasi tergantung di pasar mana Anda akan membeli. Nah, ini yang jadi permasalahan ketika daya beli masyarakat juga di pandemi COVID-19 belum pulih ya. Nah, seberapa berdampak kenaikan harga pangan terhadap masyarakat, pedagang juga terutama, dan apa yang akan dilakukan pemerintah, itu akan saya bahas di Indonesia Business Forum kali ini. Di studio Epicentrum Kuningan sudah hadir sejumlah narasumber saya. Di sebelah kiri saya Ibu Gunah. Selamat malam, Assalamualaikum. Nanti kita akan bicara-bicara ya sama ibu rumah tangga, kita harus saling curhat dengan kenaikan yang terjadi akhir-akhir ini. Dan juga Pak Derajat Wibowo, ekonom kita nanti akan menganalisis apa sih akan terjadi. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Caca. Dan di sebelah kanan saya di sini sudah hadir Bapak Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional. Pak, selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Caca. Waalaikumsalam. Dan Wakil Rakyat kita anggota Komisi 4 DPR Bapak Andi Akmal Paseludin. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili pada pedagang pasar di sini Sekretaris Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar Inkopas Pak Ngadiran, bertemu lagi. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Ngadiran, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, kantongnya rada berat. Nah, kondisi badan kita sehat alhamdulillah. Tapi ekonomi masyarakat yang ini nggak sehat, apalagi harganya ini naiknya signifikan. Ngitung dompet kayak 100.000 kalau ke pasar agak kurang ini, bisa dapat apa? Beras, minyak, protein seperti ayam. Tapi mungkin harusnya seminggu, nah kemudian ini jadi lebih kurang ya Bu. Tapi benar nggak sih Bu, harganya di pasar ini naik semua? Bukannya bener lagi, emang betul. Apa aja Bu yang Ibu rasa Saya ini kan di Manggarai kan pasarnya kecil. Ya paling yang pedagang cuma dari subuh sampai jam 9 siang udah nutup. Cabai itu udah nggak bisa dapat 5.000 sekarang. 1 on 8.000. Harus ditimbang, udah nggak boleh. Katanya saya dengar 80.000 katanya cabai rawit merah. Kalau selain cabai apa aja nih? Telur, minyak goreng yang sampai sekarang yang belum turun-turun. Paling turun cuma 2.000 dari 50.000. Sekarang turun 48.000. Ibu ini ibu rumah tangga tapi juga dagang ya Bu ya?
tadinya dagang pecel ayam, lagi belum pandemi sih lumayan. Sekarang udah pandemi langsung turun anjlok. Saya alih ke dagang nasi biasa, nasi putih sama nasi kuning. Nah itu gimana? Pagi nasi putih, sore nasi kuning. Nah, karena kenaikan ini gimana jadinya Bu? Dibilang kan tadinya modal 500. Iya, mic-nya Bu. Modal 500, terus buat belanja lagi besok cuma 400.000. Sampai besok kurang lagi 300, udah nggak bisa belanja. Rugi maksudnya? Bukannya rugi, ya emang rugi, benar rugi. Merugi terus sampai gulung tikar. Oke, tadi Ibu ada yang paling sering dibeli telur, iya, cabai, kalau dagang nasi, ayam? Iya, ayam sih enggak, saya karena nggak dagang ayam, nggak berani soalnya mahal. Saya kan dagang di perumahan, yang beli cuma tetangga-tetangga. Jadi kalau kita jual mahal juga nggak bisa, kalau jual murah kitanya yang rugi. Sayur-sayuran? Ya sayuran model kacang panjang, toge aja udah naik. Tadinya toge 7.000, sekarang udah 14.000. Oke. 14.000 ya? Iya. Terus itu cabai bawang, kacang panjang. Bawang merah, bawang putih? Bawang merah kata 60.000. Tadinya 5.000 dapat, sekarang udah nggak dapat. Nah ngakalinya gimana tuh Bu? Ini harga naik apa? Ya pokoknya semenjak kenaikan porsinya itu udah dagang aja. Nggak dagang? Iya, udah orang nggak ada modal, gimana? Modalnya habis terus sampai gulung tikar. Berarti 500.000 tuh habis? Habis buat itu nggak bisa buat belanja lagi, boro-boro pulang modal, boro-boro untung. Oke, kalau untuk hari-hari nih Bu, ini kan harga-harga naik, jadi di rumah itu gimana itu ngakalinnya? Ya di rumah, ya paling kan bapaknya kan kadang-kadang juga kan serabutan ya kerjanya, kalau lagi ada ya ada, enggak. Kadang-kadang kalau lagi masih musim panas dagangnya es kelapa, karena es kelapa lagi hujan mulu. Jadi di rumah masak apa Bu kayak gini? Nggak pernah masak, beli aja anak 3.000 udah lauk. Udah apa mau telur kayak mau indomie deh, udah nggak usah masak terus saya gitu. Oke. Tapi buat masak juga nggak cukup 50.000 juga. Tapi kalau stok di pasar ini aman nggak sih Bu? Atau mungkin aku susah nyari barang enggak tertentu? Sih, kalau kebutuhan sih banyak. Nggak nyampe susah, enggak. Banyak. Harganya yang iya, mahal harganya ini yang tinggi. Oke, kalau minyak goreng curah ada tapi? Ada 20.000, dari dulu tuh nggak pernah turun. 20.000 tuh. Bukan 14.000 ya? Nggak ada. Terigu, tepung terigu? Terigu tadinya 10.000, 12 sekarang. Dagang gorengan kalau dijual 1.000 nggak ada untungnya. Itu hampir sama di pasar tersebut, di toko manapun atau di pedagang manapun gitu? Sama. Sempat nyari di luar Manggarai gitu? Sama ya? Tapi kalau di pasar rumput sih minyak goreng agak dapat 19.000 gitu. Jauh tapi di rumah? Ya pakai ongkos aja pulang pergi 20.000 naik ojek, sama juga bohong. Oke, jadi Ibu uang belanja per hari itu habis berapa? Nggak tentu sih ya, habis kadang-kadang ya 50.000 tuh buat anak, buat jajan sekolah, yang kerja juga kadang-kadang kan ngandelin ongkos dari saya, sisanya udah buat makan aja udah ntar. Namanya orang gajian tiap bulan kan, gajinya sekarang kerja belum normal anak saya juga, sebulan cuma 15 hari kerjanya. Oke, baik. Nah Pak, ini salah satu pedagang di pasar, dia pedagang nasi, tapi juga pembeli di pasar, ini ngeluh banget ini Pak, harga naik. Mungkin jadi pertanyaan ini apa pedagang yang mengambil untung terlalu besar atau mungkin pedagang juga belinya mahal atau bagaimana Pak? Iya, jadi makasih. Harga yang dibeli oleh teman-teman itu memang melonjak, nggak bisa dipungkiri lagi sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Itu kami ini pedagang di pasar, kadang-kadang yang dituding salah terus, yang nakal katanya kita. Kami ini pedagang kecil, beli naik, jual naik, beli turun, jual turun. Kalau belinya turun, jualnya nggak turun, nggak ada yang beli. Kalau belinya naik, nggak ikut jual naik, terus besok bisa dagang nggak, sama dengan Ibu. Jadi dalam hal ini memang keluhan teman-teman pedagang sekarang ini, pembelinya sudah turun, belanja kita semakin berkurang, yang belanja juga semakin sedikit. Kadang berpikir, yang biasa belanja kok makin nggak belanja, belanjanya kecil. Bagaimana mereka? Ya seperti apa faktanya, memang income yang namanya teman-teman khususnya masyarakat yang belanja ke pasar tradisional tuh memang ada yang high class, tidak ada. Kalau yang high class kan belanjanya pakai troli. Kalau yang belanja ke pasar tradisional yang ngepit-ngepit, yang orang-orang kecil yang kelasnya sama dengan Ibu, saudara-saudara kita ini, boleh dicek kok. Nah hal ini memang
harus diatasi oleh siapa? Tentu penentu kebijakan. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun, tetapi sekarang ini bagaimana menjaga barang itu terjaga dengan harga saja. Sekarang itu yang pabrikan sudah naik, belum lagi katanya benar atau tidak, katanya Pertalite mau diatur-atur pula. Nah kalau Pertalite diatur-atur pula, terus akan berpengaruh ke tukang Gojek, ke yang namanya angkutan yang lain-lain. Yang namanya komoditi sekarang, katakanlah telur. Kalau telur itu naik sebabnya apa? Kita tanyalah kepada yang namanya peternak. Apakah jagungnya yang mahal, ataukah bibitnya yang mahal, atau aji mumpung. Sekarang minyak goreng harga begitu. Mohon maaf dan terima kasih. Saya selaku Induk Koperasi Pedagang Pasar, Pak Pras, makasih. Bapak semua dengarkan hari ini. Kami selaku pilar ekonomi salah satunya koperasi, Induk Koperasi Pedagang Pasar yang dipercaya oleh pemerintah Orde Baru. Saya ulang nih kasetnya kotor rusak. Tidak diberikan. Selama ini sejak September saya ngomong di TV Ban dengan Mbak berapa kali. Sampai hari ini tidak dianggap Pak anggota Dewan. Pilar ekonomi kan ada swasta, ada BUMN, ada koperasi. Kenapa koperasi nggak dilibatkan? Ya kalau kami nggak apa-apa, harganya asal terjaga. Kami nggak dilibatkan bukan sok ya, faktanya nggak bisa diatasi teman-teman. Kami sejak September minta sampai hari ini baru mendapatkan 50 ton untuk Jawa Barat. Kami kan Sabang Merauke Induk Koperasi itu. Jadi mungkin pemerintah belum percaya dengan koperasi atau memang dikecilkan gerakan koperasi. Pak Ngadiran, mungkin supaya terang-terangan ini pemirsa bisa mengetahui supaya tidak ada lagi anggapan yang miring kepada para pedagang pasar. Kalaulah di pembeli naiknya bisa sampai 30-40%. Nah, pedagang itu beli bahan pangan itu kenaikannya berapa sih? Ya, dari contoh, petani atau mungkin dari pengepul atau bagaimana? Ya, contoh sekarang telur saja. Ya. Telur itu katakanlah jual 30.000. Telur jual 30.000, belinya teman-teman paling-paling kan 28. Karena ada pecah, ada yang namanya timbangan tunggak mesti 15 kilo dalam satu peti. Itu kan susutnya di mana kan kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Tapi yang jelas barang yang seperti itu mesti ada susut. Kemudian kalau uang Rp2.000 modalnya saya paling nggak 28. Uang itu ya kalau modal sendiri. Kalau minjem kalau mungkin ke kur. Kur kan susah juga. Ya. Nah kalau minjemnya ke rentenir. Terus apa untungnya? Sekarang kan saya berulang-ulang mengatakan di sini, kur untuk petani mana faktanya? Kur untuk pedagang mana faktanya? Saya bisa sajikan semua satu pasar berapa jumlah pedagang yang dapat kur berapa. Kenapa tidak berikan kepercayaan kepada koperasi juga? Ya baik, nanti sesaat lagi saya akan bahas di Indonesia Business Forum bahwa memang tugas dari pemerintah ya untuk menjamin ketersediaan pangan tidak hanya tersedia, tapi daya belinya ini juga, bahkan juga daya jualnya. Sesaat lagi di Indonesia Business Forum.